Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, berikut ini saya akan menjelaskan gitu kan ya, menjelaskan hasil dari survei yang pernah dilaksanakan oleh saya selaku guru pendidikan agama Islam di sekolah ini ya, di Bina Sejahtera ini. Dan saya kebetulan mengajar pendidikan agama Islam di SMA, SMK Bina Sejahtera 1 dan Bina Sejahtera 2. Ya, jadi memang biasanya setiap awal tahun saya sengaja untuk membuat survei kepada siswa-siswi baru yang baru masuk di tahun baru kan ya. 2 tahun kebelakang juga pernah saya buatkan surveinya, hanya memang tidak tercatat, tidak saya rapihkan gitu kan. Nah, untuk tahun ini insya Allah saya coba jelaskan. Nah, kenapa survei ini dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, memang hanya ingin mengetahui saja beberapa hal yang berkaitan dengan siswa-siswi baru ya, apakah itu berkaitan dengan pribadinya, keluarganya, kehidupan sosialnya gitu kan ya. Nah, ini saya pikir memang cukup penting bagi kita sebagai lembaga pendidikan ya, untuk bisa melihat sejauh mana siswa-siswi baru ini gitu kan ya. Maka itu berdasarkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan, yang ditanyakan kepada mereka, semoga saja ini menjadi data awal bagi kita sebagai pendidik, khususnya saya sebagai guru pendidikan agama Islam, bisa membuat perencanaan kedepannya dari data tersebut ya. Kita salah satunya mungkin sebagai contoh saja, mungkin di survei tersebut ditanyakan sejauh mana mereka memahami atau bisa tidaknya mereka membaca Al-Quran. Nah, data tersebut itu menjadi landasan atau dasar hukum kita untuk bisa follow up ya, untuk lebih baik lagi gitu kan, khususnya kepada peserta didik atau siswa-siswi baru tersebut ya. Baik, ya, survei ini dilaksanakan secara online ya. Sebelumnya memang tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara offline, artinya dengan menulis gitu kan, hanya memang ada kesulitan untuk penghitungan hasil surveinya gitu kan ya. Maka karena ini memang lebih banyak tahun ini dikarenakan pandemik ini lebih banyak online ya, maka saya manfaatkan juga untuk melakukan survei secara online ya. Dan alhamdulillah ya, dari sekian banyak siswa ya, ada sekitar 97 siswa gitu kan ya. Memang saya tidak membagi berapa yang SMA, SMK 1 atau SMK 2. Memang akan lebih banyak SMK Bina Sejahtera 1 gitu kan ya. Tapi paling tidak lepas dari jumlah siswa setiap unit, tapi ini menjadi landasan kita untuk bisa membuat perencanaan ke depannya untuk siswa-siswi baru ini menjadi lebih baik lagi ya. Nah, ini sebenarnya sederhana saja gitu kan ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menjelimet gitu kan ya. Dan alhamdulillah dari komentar positifnya juga anak-anak luar biasa ya. Nah, survei ini dilaksanakan melalui online ya, Google Form yang dibuat dan tanpa menuliskan nama ya. Jadi memang sengaja dituliskan nama agar anak-anak atau siswa-siswi ini memang bisa menjawabnya dengan jujur gitu kan ya. Karena ini berkaitan dengan pribadi gitu kan ya. Khawatir kalau dituliskan nama maka itu menjadi tidak jujur dikerjakannya. Hanya mungkin kelasnya dan jenis kelaminnya saja gitu kan ya. Kemudian kapan survei ini dilaksanakan? Ini dilaksanakan pada minggu ketiga ya dan keempat di bulan Juli
tahun 2020 ketika awal tahun ajaran baru 2020-2021. Ya. Dan ini hasilnya secara grafik lingkarannya. Ya. Baik, kita mulai saja ya. Baik, dari jenis kelamin dilakukan survei ini, maka memang dari presentasi yang ada memang laki-laki lebih banyak gitu kan, sekitar 54,6% ya. Dari 97 siswa ada 53, sedangkan perempuannya 45,4% atau 44 siswa. Ini sebaran dari kelasnya ya. Dan yang lebih dominan itu ternyata di sini ada kelas 10 TK gitu kan ya. Kemudian juga ada 10 AK, kemudian ada 10 OTKP kan ya. Nah, ini juga ada dari STM dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang memang sangat-sangat sederhana sekali ya. Karena memang saya sebagai guru pendidikan agama Islam, maka pertanyaannya memang seputar lebih ke religiusnya gitu kan ya, lebih ke sisi religiusnya gitu kan. Kalau hal-hal yang lain itu kan biasanya dilakukan oleh guru BK gitu kan ya. Kemudian pertanyaan yang seputar pribadi, apakah sudah balik ya kan ya, sebagian besar 97,9% mereka sudah balik ya. Hanya 2,1 atau sekitar 2 orang yang mengatakan mereka belum balik gitu kan ya. Ini nggak tahu belum baliknya karena apa gitu kan ya, apa mereka nggak tahu ya gitu kan ya. Kemudian mengenai sholat 5 waktu, apakah dijalankan secara rutin ya. Ternyata itu kan ya 56,7% itu belum melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin ya, dan 43,3% itu sudah melaksanakannya ya. Ini berarti lebih dari setengahnya belum melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara rutin ya. Kemudian apakah sudah bisa membaca Al-Quran? Sebagian besar memang sudah bisa ya. Saya tidak membuat spesifik bisanya lancar atau tidak, hanya ingin tahu saja bisa lancar atau tidak disamaratakan gitu kan. Ya, ternyata 91,8% atau 89 orang mengatakan bahwa mereka sudah bisa membaca Al-Quran, sedangkan 8 orang atau 8,2% itu belum bisa membaca Al-Quran. Nah, baru ini lebih spesifik yang memang belum lancar atau sudah lancar ya kan, dan seterusnya gitu kan ya. Cuma rata-rata memang anak-anak itu sudah bisa tapi memang belum lancar. Kemudian rutinnya kapankah membaca Al-Quran? Rata-rata mereka 1 minggu sekali. Kalau dilihat dari survei ini 1 minggu sekali mereka melaksanakan atau membaca Al-Qurannya ya. Kalau yang setiap hari 28,9% ya kan ya. Yang umum nih, yang kecil nih 1%, belum pernah sama sekali. Berarti 1 orang ya. 1 orang ya. Kemudian pernahkah Anda khatam membaca Al-Quran? Maka di sini ada 78,4%, 76 orang itu belum pernah khatam Al-Quran. Ya, sedangkan yang pernah khatam hanya 21 orang, 21,6%. Ya. Apakah sudah paham tentang tajwid? Ya, rata-rata mereka belum paham. Ya, pahamnya sebagian ya. Jadi yang paham sebagian ya, artinya pernah belajar gitu kan, itu sekitar 86%. Ya, yang belum paham sama sekali itu ada 10,3%, yang sudah paham banyak hanya 3,1%. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini ada catatan ya. Kalau di sini kan nanti di file Excel-nya saya sudah rangkumkan gitu kan ya, dan ini sudah dikirim ke beberapa pejabat di sekolah ini ya. Nah, ini kan supaya biar kelihatan, biar lebih jelas memang dari grafik ini ya. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran dan belum paham tajwidnya, apakah Anda mau belajar serius dan belajar kepada guru agama di sekolah dengan waktu yang disesuaikan karena masih dalam kondisi pandemi? Maka jawabannya yang biru ini, jawabannya adalah ya, mereka mau. Berarti 95,9% atau 93 orang itu mengatakan mereka mau untuk belajar lebih serius.
sedangkan yang tidak mau hanya 4,1%. Jadi kalau ya kita melihat dari hasil yang pertanyaan ini, berarti kita mengapresiasi gitu kan ya, mengapresiasi siswa-siswi baru ini, anak-anak yang memang sepertinya memang ingin belajar lebih mendalam lagi tentang Al-Quran, begitu juga dengan tajwidnya. Walaupun di kondisi pandemik mereka akan bersedia untuk hadir ke sekolah. Nah ini menjadi landasan bagi saya khususnya sebagai guru PAI ini untuk menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa memang penting sekali pembelajaran tentang Al-Quran ini, begitu juga tajwidnya. Yang ini memang diperlukan dengan cara tatap muka gitu kan. Yang tatap muka ini memang nanti jadwalnya disesuaikan dengan kondisi tekannya. Ini ya. Kemudian mengenai sholat berjamaah khusus laki-laki, dari 59% dari 59 responden yang masih jarang 37%, ya yang biru ini seringnya berjamaah 44%. Berarti memang masih banyak anak-anak kita kelas baru 10 ini memang sholat di masjid laki-laki. Nah itu berkaitan dengan pribadi mereka dari sisi pemahaman agama yang memang yang sederhana banget, yang dasar-dasar banget gitu kan. Nah ini mudah-mudahan menjadi landasan kita sebagai guru, saya sebagai guru PAI khususnya bisa follow up dari hasil ini gitu kan ya. Karena tentu saja sebagai guru punya tanggung jawab secara moral ya terhadap anak didiknya gitu kan. Karena memang secara online memang tidak bisa maksimal gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang hubungan dengan orang tua ya. Di sini pertanyaan pertama mengenai apakah ibu bapak masih ada. 86% ada, masih lengkap. Kemudian yang ibunya saja, artinya dia anak yatim, ada 10%, 10 orang kurang lebih. Kemudian ada bapak saja sekitar 3,10%. Ya. Nah ini kemudian apakah Anda sayang terhadap orang tua? Rata-rata mereka menyayanginya. Hanya sedikit saja, hanya 2% saja yang tidak, bukan tidak sayang, sayangnya biasa saja gitu. Ya. Jadi ini pertanyaan ini saya ingin tahu bagaimana sih hubungan mereka antara anak dan orang tua. Apakah orang tua Anda perhatian kepada Anda? Ya. 86% sangat perhatian, sementara 13,4% perhatiannya biasa-biasa saja. Ya. Kemudian apakah orang tua Anda selalu mengajak Anda mengerti sholat 5 waktu? Ya. 83,5% selalu mengajak. Kemudian yang kadang-kadang 15%, dan yang yang tidak pernah 1%. Nah, 1 orang ya. Nah, berarti orang tua masih selalu mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah suka curhat dengan orang tua, baik ibu ataupun bapak? Nah, di sini kita bisa melihat yang selalu setiap ada masalah yang 15%, yang kadang-kadang 57%, tidak pernah sama sekali 26,8%. Ya. Berarti masih banyak orang tua kita tidak dijadikan sebagai tempat curhat bagi anak-anaknya gitu kan. Ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri ya. Nah ini sampai saya membuat pertanyaan, apakah pernah mengatakan kepada orang tua, Bapak Ibu aku sayang atau saya sayang sama Bapak Ibu? Pernah, rata-rata pernah. Yang belum pernah juga ada 32%, ya kan? Terus apakah pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua? Ya pernah, 62%, dan yang belum pernah 37%. Apakah pernah memeluk orang tua Anda? Ya, pernah, sebagian besar 90,7% pernah, dan ada yang belum pernah sama sekali. Nah ini 9,3%. Nah ini belum pernah sama sekali. Apakah orang tuanya masih ada atau malu-malu? Kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, artinya sedikit pertanyaan hubungan anak dengan orang tua ini juga seharusnya menjadi landasan bagi kita bahwa kan pendidikan itu terdiri dari 3 unsur gitu kan ya. Bahwa yang pertama adalah sekolah, kemudian yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah orang tua gitu kan ya. Maka orang tua pun itu menjadi pendidik yang utama di rumahnya. Maka hubungan anak-anak pun seharusnya hubungan yang
cukup baik gitu kan ya, itu hubungan yang sangat erat gitu kan ya. Selain dengan orang itu kan hubungannya kan hubungan kandung gitu kan, hubungan rahim gitu kan, hubungan sedarah gitu kan ya, keturunan gitu kan ya. Maka seharusnya hubungan mereka antara orang tua dan anak jauh lebih baik gitu kan ya, dibanding hubungan antara kita sebagai guru dengan mereka anak-anak siswa gitu. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri gitu kan ya. Ya kalau sekiranya memang soalnya bisa memfasilitasi untuk bisa lebih mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak, itu lebih baik lagi gitu kan ya. Gitu. Karena memang kondisi sekarang memang rata-rata dari survei ini saja kelihatan bahwa memang hubungan antara orang tua dan anak ini memang tidak 100% artinya dijadikan sebagai tempat curhat mereka orang tua gitu kan. Nah, ini curhatnya kemana gitu kan ya, pertanyaan curhatnya kemana gitu ya, khawatirnya curhatnya malah ke orang lain gitu kan, bukan ke orang tuanya. Berarti kan ini menunjukkan ketidakpercayaan gitu kan, dalam tanda kutip, anak-anak dengan kepada orang tuanya gitu kan. Sekali lagi ini adalah masalah sosial yang memang menjadi permasalahan tersendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya, survei ini mempertanyakan tentang pergaulan sosial di masyarakat gitu kan ya. Yang pertama, apakah Anda selalu menutup aurat dengan sempurna ketika berada di tempat umum, baik laki-laki maupun perempuan? Maka 54,6% itu mengatakan sudah, sedangkan 45,4% belum sempurna. Ya, nah, ini kan disatukan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Apakah Anda tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan? Sebagian besar 96% itu mengatakan sudah, sedangkan hanya 3% atau 3 orang mengatakan belum tahu. Nah, ini menjadi tugas saya sebagai guru agama barangkali khususnya untuk lebih menjelaskan tentang masalah aurat laki-laki dan perempuan yang memang diatur di dalam Islam. Ya, dalam Islam ini ada KD tersendiri, ya, ada kompetisi dasar sendiri tentang masalah cara berpakaian. Nah, itu kan ada hubungannya dengan nanti batasan-batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, apakah Anda sudah tahu kepada siapa saja surat aurat Anda boleh ditambahkan atau diperlihatkan? 88,7% mengatakan sudah tahu, sedangkan 11% atau 11 orang mengatakan belum tahu. Ya kan? Khusus perempuan, apakah Anda menutup aurat juga ketika bergaul di masyarakat? Jadi perempuan itu kan ada wilayah privasi di rumahnya, ada juga wilayah sosial gitu kan ya, di mana mereka bergaul di masyarakat. Maka ini saya tanyakan juga, apakah mereka menutup aurat juga di tengah-tengah masyarakat ketika mereka bersosialisasi? 95% mengatakan iya, sedangkan tidaknya hanya 4%, 4,9%. Ini dari 61 responden ya. Sepertinya ini perempuan semua gitu kan ya. Ya Pak, sepertinya gitu kan ya. Nah, ini pun menjadi bahan saya khususnya untuk menjelaskan lebih terperinci kepada anak-anak tentang aurat itu seperti apa, batasannya, dan kepada siapa saja memang aurat itu boleh ditampakkan, ya, ditampakkan gitu kan ya. Di masyarakat seperti apa gitu dan seterusnya. Nah, ini kemudian, ini berkaitan dengan masalah hubungan sosial ya, hubungan biasa, masalah anak muda itu kan ya. Apakah Anda sudah punya pacar? Nah, ini kan menjadi permasalahan spesial di anak-anak gitu kayak di siswa-siswi ini. Nah, apakah Anda punya pacar? Ternyata yang merah ini itu mengatakan tidak, 80,4%. 78 orang mengatakan tidak, sedangkan 19,6% atau 19 orang mengatakan iya. Nah, ini saya pikir ini cukup, ya mudah-mudahan sih ini adalah jujur ya, jujur. Karena tadi saya katakan tidak menuliskan nama, mudah-mudahan ini paling enggak 99% mereka mengatakan dengan jujur. Ya berarti ini suatu hal yang bagus menurut saya, itu karena mereka itu tidak punya hubungan spesial dengan lawan jenisnya. Tinggal hanya beberapa persen saja, hanya 19% saja. Ya, kan. Mudah-mudahan ini kalau misalkan tahun depan
beberapa bulan ke depan dilakukan survei lagi, jangan sampai yang merahnya berkurang, birunya malah nambah gitu kan ya. Berarti ada yang salah gitu kan ya. Ya itu kan ya. Berarti ada sesuatu yang miss gitu kan. Nah, ini kan penting bagi kita untuk menjelaskan kepada anak-anak berkaitan dengan hal ini. Nah ini hanya jika tidak punya pacar, kenapa tidak pacaran? Nah, yang biru ini hanya malas saja 45%, yang oranye ini karena pacaran itu haram dan dosa. Sedangkan yang merah ini karena nggak laku, karena nggak laku atau nggak ada yang mau gitu kan ya, ya kan. Nah, ini kan kita hanya ingin tahu sejauh mana sih pemahaman mereka tentang tidak bolehnya pacaran itu karena apa gitu kan ya. Tapi ternyata yang memahami bahwa itu haram dan dosa itu ada, itu 43,5% ya. Jika sudah pacar, apakah sudah pernah jalan bareng? Ya. 39% mengatakan iya, 60% mengatakan tidak. Ya kan. Ini kan jumlahnya 84 responden gitu kan ya. Kalau tadi kan apakah punya pacar? Ya segini. Berarti yang jalan-jalannya itu hanya 33 orang. Ya. Ya, karena tidak jalan-jalannya karena apa kita nggak tahu. Apakah memang tidak punya transport atau gimana. Jadi masya Allah alam ya. Ya. Jika punya pacar, apakah suka pegangan tangan dengan pacar Anda? Yang mengatakan menjawab ya 27,4%, sedangkan yang merah ini mengatakan tidak 72,6%. Jadi ternyata masih ada ya, masih ada ya. Jadi di usia mereka yang masih muda ini, kalau lihat dari survei ini ya 27% itu mereka pegangan tangan. Ya, itu kan hal-hal yang paling bisa dilakukan ya naudzubillah ya, sebelum melakukan hal yang lebih parah lagi gitu kan. Makanya di sini di selanjutnya ada pertanyaan, jika sudah punya pacar, apakah Anda pernah melakukan hal yang lebih dengan pacar Anda selain jalan duaan atau pegangan tangan? Maka yang tidak pernah itu 96%. Ya, saya bersyukur alhamdulillah ya, tidak sampai melakukan hal-hal yang lebih. Nah, ini kan persepsi lebih ini kan memang berbeda-beda gitu kan ya. Ya, tapi ternyata ada yang melakukan pernah katanya. Seperti apa lebihnya kita nggak tahu gitu kan, tapi pernah melakukan. Yang pasti sih ini kan 3,5%, dari 3 orang. Yang pasti mereka paham gitu kan ya. Mungkin pertanyaan ini kalau pegangan tangan mungkin ya biasa aja gitu kan. Yang lebih itu seperti apa? Allah alam, mereka punya persepsi sendiri gitu kan ya. Tapi paling tidak kita punya gambaran. Ya, punya gambaran seperti inilah kondisi siswa-siswi baru saat ini. Kemudian kenapa Anda masih berpacaran? Ya, yang biru ini karena butuh teman curhat. Nah, ini kan nanti ada hubungannya dengan yang tadi pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan hubungan antara siswa dengan orang tua. Ya, karena butuh teman curhat. Ya, pasti manusia itu kan butuh teman curhat. Seandainya hubungan dengan orang tuanya tidak bagus, nah tentunya biasanya anak-anak itu mencari teman lain. Ya, karena menurut penelitian itu lebih enak katanya itu curhatnya itu dengan lawan jenis gitu. Nah ini kan berbahaya sebenarnya. Ya, kalau laki-laki curhatnya dengan perempuan curhatnya dengan laki-laki gitu kan ya. Sedangkan yang mengatakan bahwa pacaran itu menambah semangat belajar 51%. Nah, ini ada yang memahami pacaran bukan haram 5,2%. Nah, ini kan jadi PR buat saya khususnya untuk memahamkan para siswa tentang haramnya pacaran gitu kan. Nah di sini saya melakukan menulis pertanyaan yang sedikit menghimbau, memerintahkan ya, sehingga mereka mau tidak mau gitu kan ya harus mengambil keputusan. Jika Anda sudah punya pacar, kalau Anda sekarang sudah tahu bahwa pacaran itu dilarang oleh agama Islam, apakah Anda mau memutuskan pacaran sekarang juga? Dari 78 responden yang menjawab, maka 84,6% atau 66 orang mengatakan ya saya mau. Sedangkan yang merah yang tidak mau 12 orang atau 15,4%. Ya. Nah, ini kan ya artinya dengan survei ini saja gitu kan ya, sepertinya ini ya memberikan pemahaman juga kepada mereka gitu kan ya, bahwa pacaran itu haram gitu kan, pacaran itu nggak boleh ya. Maka kita apresiasi ya setelah ada survei ini ya mereka itu mau gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan ini bisa di follow up sama kita paling enggak
saya mungkin bisa terus menanyakan kepada mereka, menghimbau kepada anak-anak untuk tidak lagi melakukan hubungan spesial dengan lawan jenis. Nah itu ya, itu barangkali tentang surveinya. Dan kemudian di akhir ini saya meminta mereka menuliskan komentar positif dari survei ini, gitu kan ya. Nah ini beberapa komentar yang cukup bagus, saya pikir ya. Silakan berikan komentar positif setelah kalian mengisi survei ini. Terima kasih. Dari 97 responden, dari 97 kalimat ya. Nah, ini kan memang murni. Saya melihat ini murni, mereka itu memang menuliskan ya komentar positifnya terhadap survei ini. Sangat bagus. Terima kasih. Bagus. Senang bisa menjawabnya, bermanfaat. Ya, terima kasih banyak. Ya. Insyaallah dengan jujur menjawabnya, sudah menghasilkan manfaat untuk bersikap jujur, mengisinya dengan benar, gitu kan ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang saya nggak isi ya, tentang saya nggak punya pacar ya kan, keren dan seterusnya ya. Kemudian ya, pacaran memang dilarang oleh agama Islam terutama karena berkaitan dengan zina, ya kan. Terima kasih ya. Saya terbantu oleh pertanyaan tadi, karena yang tadinya saya belum tahu, sekarang saya sudah tahu dan akan memahaminya. Ini kan luar biasa gitu kan ya. Sisi positif dari OP ini sebenarnya survei, bukan memahamkan gitu. Artinya bukan penjelasan. Ini survei saja, menjawab saja, ya tidak dan seterusnya. Saya tahu bahwa pacaran haram, tapi saya melakukannya tapi sekarang jadi pacaran lagi haram. Ini kan sisi positifnya. Mudah-mudahan ya ada perubahan di anak-anak. Pertanyaan yang menarik, seterusnya lebih baik jomblo, ya kan, cukup bisa dimengerti. Insya Allah saya jujur, ini agak panjang. Nah ini, cuma ini kalimatnya agak kurang jelas gitu kan. Masih Bapak Ibu sama keluarga saya, pertanyaan sangat bagus, terima kasih membuat survei ini, gitu kan ya, dan seterusnya, ya kan. Ya, makasih, ada manfaat, gitu kan ya. Mengisinya dengan jujur, jadi semangat Pak. Ya. Setelah mengisi survei ini, saya jadi tahu mengenai hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Dan karena ini saya jadi menambah pengetahuan mengenai hukum pacaran yang banyak dilakukan remaja, dan karena ini juga saya jadi bisa memahami ilmu kejujuran. Terima kasih. Yang jujur ya. Bahkan aku merasa tersindir ya, itu kan. Aku merasa tersindir. Ya, pertanyaannya lucu-lucu gitu kan ya. Dan seterusnya. Alhamdulillah, jazakallah. Ya. Pacaran dulu dilarang oleh agama Islam ya. Setelah mengisi survei ini saya tahu pacaran itu haram dan dosa. Cara yang bagus, yang positif ya. Dan ini ya. Ya, ini kan saya suka surveinya karena pertanyaan tidak bertele-tele dan tidak rumit. Nah, makanya pertanyaan dibuat sangat simpel gitu kan ya. Dan jawabannya juga tinggal menjawab saja gitu kan ya. Jadi tidak berpikir panjang gitu kan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini memang survei yang sangat sederhana sekali ya, karena ini kan lingkungan sekolah yang memang jumlahnya juga masih tidak sampai ribuan orang gitu kan ya. Tapi paling tidak apa yang telah hasil dari survei ini saya juga sudah rekap ini kan ya, bagaimana kita mensikapinya gitu kan ya. Presentasinya seperti ini, ditindaklanjuti gitu kan, dan seterusnya. Nah, artinya dengan data ini ya, paling tidak data ini menjadi pegangan kita untuk melakukan ini kan awal gitu kan ya, awal. Berarti kan belum evaluasi gitu kan ya. Belum evaluasi hasil dari pendidikan di sekolah gitu kan. Nah, tapi ini adalah awal mereka punya pemahaman seperti apa anak-anak, kemudian kita melakukan survei ini, dan survei ini juga di follow up bagaimana selanjutnya. Makanya mudah-mudahan ini menjadi catatan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita.
ya kan ya, karena kan harus berkarakter gitu kan ya. Nah karakter ini bagi saya sebagai guru pendidikan agama Islam ya berkarakter Islami gitu, bukan berkarakter yang lain. Mau berkarakter apa lagi, harus berkarakter Islam, memahami ajaran-ajaran Islam dan mereka bisa menjalankannya di kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Nah itu baik, itu mungkin sedikit penjelasan tentang hasil surveinya ya. Saya sih berharap ada follow up ya, insya Allah juga saya juga melakukan berbagai cara gitu kan ya, untuk bisa follow up hasil dari survei ini gitu kan ya. Karena penting bagi kita itu melakukan aktivitas, melakukan follow up ya dengan adanya data yang valid gitu kan ya. Saya pikir survei ini cukup valid gitu kan ya, walaupun saya bukan orang orang yang ahli dalam survei gitu kan, tapi paling tidak ini ini adalah survei yang sangat sederhana yang gampang kita buat untuk kita mendapatkan data dari siswa baru yang masuk ke sekolah ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi data yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak didik kita ke depannya di sekolah ini khususnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya yang alhamdulillah setelah melakukan survei kepada siswa-siswi baru di sekolah ini gitu kan ya. Untuk hal-hal yang lainnya bisa mungkin dibicarakan di para pejabat di sekolah ini gitu kan ya. Dalam kondisi pandemi ini tetap kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman terhadap anak didik kita, peserta didik kita dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Ya tentunya saya sebagai guru agama akan memahamkan sesuai dengan pemahaman agama Islam tentunya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada yayasan, kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini menjadi langkah baik ya, langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melakukan hal kedepannya, perbaikan maupun apapun ya, demi kemajuan, demi kebaikan kita semuanya, khususnya peserta didik siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Demikian dari saya penjelasan ini. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kesilafannya. Kita terus membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.